Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di beranda dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa beranda dakwah, senang sekali rasanya saya Melita Aulia dapat menjumpai kembali di beranda dakwah bersama Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang mana beliau juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Ustazah Dr. Hajah Nur Thaibah MAG. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Ustazah selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa beranda dakwah, di kesempatan kali ini beliau akan memberikan nasihatnya yang mana tema kita pada kesempatan kali ini yaitu memilih kriteria memilih pasangan. Mungkin kepada Ustazah langsung saja untuk memberikan tausiahnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultana. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa beranda dakwah Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berada di tempat ini dan kita bisa bersua kembali di forum beranda dakwah Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Allah sudah mengumumkakan kepada kita sebagai umat manusia yang ada di dunia ini untuk menciptakan kita sebagai umat yang ada di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, Allah ciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berpasang-pasangan yang mana berbeda-beda di antara kita yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang satu ada kelebihan yang satu dengan yang satu. Hal ini bukan untuk mencari kelemahannya, tidak. Tapi di antara yang satu itu untuk mempersatukan, untuk memperkuat. Yang satu berhubungan dengan yang satunya, seperti itu. Jadi menjadi satu kesatuan. Nah, menjunjung tinggi dalam satu kesatuan ini, menjunjung tinggi perintah Allah, yakni sebagai hamba Allah. Karena itu Allah juga mengemukakan di dalam surah Yasin, sering kita membacanya, yang berbunyi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita manusia itu berpasang-pasangan. Nah, karena itulah bahwasanya kita di dunia ini yang dimaksud berpasang-pasangan ada laki-laki, ada perempuan, ada
Ya, ada langit, ada bumi yang seperti itu yang Allah ciptakan. Yang saat ini kita akan membahas adalah yang dimaksud dengan berpasang-pasangan ini adalah tentunya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Berpasang-pasangan yaitu dalam hal menjalin, melaksanakan, mendirikan rumah tangga. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, kalau sudah ada niat di dalam diri kita ini, di mana beliau menganjurkan, ya ma'syaras sabab manis ata'aminkum alba'atan falyatajawad. Nah, wahai kaum pemuda, wahai kaum pemudi, apabila di antara kalian itu sudah memiliki kemampuan, adanya sudah rasa kemampuan seperti itu, mampu dari lahir dan batin, maka falyatajawad. Nah, segeralah untuk menikah. Itu perintah Rasulullah, sunnah Rasul. An-nikahu sunnati. Rasulullah sudah mengungkapkan, nikah itu adalah merupakan sunnahku. Jadi kalau kita melaksanakan, yang pertama yang kita tanamkan adalah niat terlebih dahulu. Niat bahwa kita ini hidup memang disunahkan. Sunnahnya seperti, kudratnya sudah kita berpasang-pasangan. Kalau kita sudah memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan dalam arti di dalam diri kita sudah ada mampu secara lahir, secara batin, kita memiliki kemampuan, maka kita menjalankan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Ya, menikah. Karena Rasulullah mengungkapkan, an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnahku. Kemudian kriteria apa yang ingin kita ungkapkan? Kriteria-kriteria untuk memilih pasangan itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena kita memulai awal hidup seperti itu, bukan melihat langsung iya, oke, tidak. Nah, tetapi Rasulullah menganjurkan sudah, tunkihul mar'atu li arba'ina, limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha. Nah, hadis Rasulullah itu mengungkapkan bahwasanya nikahilah perempuan itu karena 4 kriteria. Jadi 4 kriteria tersebut. Yang pertama, limaliha, pilihlah karena hartanya. Walinasabiha, karena keturunannya. Walijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian walidiniha, karena agamanya. Nah, ini 4 kriteria. Hadis Rasulullah tersebut tidak hanya sampai di sana. Fajfar bizatid din taribat yadaka. Dari hadis Rasulullah tersebut, apabila kita tidak menemukan keempat kriteria tersebut, maka di antara 4 kriteria itu utamakanlah karena agamanya. Apabila kita mengutamakan karena agamanya, maka taribat yada. Artinya apa? Kamu pasti akan bahagia. Kamu pasti akan tenang. Kamu pasti akan melangsungkan rumah tangga itu dengan baik, dengan bahagia dan tenang. Jadi kriterianya itu ada 4 seperti itu. Apakah ini terfokus kepada seorang laki-laki mencari perempuan? Tidak semata-mata laki-laki mencari perempuan seperti itu. Tapi yang namanya pasangan, kaum perempuan pun juga demikian. Nah, jadi kaum perempuan juga, kalau Anda orang yang melamar, maka dilihat dulu limaliha walinasabiha walijamaliha, walidiniha. Bagaimana? Pertama dulu bagaimana pekerjaannya, hartanya. Nah, kemudian keturunan siapa, gagah ndak orangnya, tampan ndak. Nah, itu kan karena kalau perempuan kan kecantikannya. Nah, kemudian karena agamanya. Tapi kalau tidak bisa lengkap seperti itu, maka pilihlah yang paling utama karena agamanya. Kalau kita sudah memilih karena agamanya, sekalipun hartanya biasa-biasa, Allah pasti akan memberikan karunia. Seperti itu. Jadi agamanya yang paling utama. Oke, baik pemirsa, Beranda Dakwah, sangat menarik sekali ya pembahasan kita di kesempatan kali ini. Dan Ibu juga udah tadi memberikan pengantar bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan, bukan berarti untuk mencari kekurangan, tapi untuk saling melengkapi ya Bu ya. Oke, baik pemirsa Beranda Dakwah, setelah ini kita masih membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah dan masih juga dengan Ustazah Nur Thaibah dengan tema kriteria memilih pasangan. Tadi Ustazah udah bilang bahwa ada 4 kriteria dalam memilih pasangan, yaitu ada harta, ada keturunan, ada kecantikan, dan ada agama. Tetapi yang lebih didulukan adalah agamanya ya Ustazah. Iya. Mungkin dari keempat kriteria ini masih ada yang banyak sekali yang perlu dijelaskan ya Ustazah ya. Iya, Mungkin betul. langsung saja kepada Ustazah Iya. dilanjutkan. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati Allah, ada 4 kriteria, ya, 4 kriteria. Dari hadis itu memang 5 liha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Tapi kan tidak berhenti di sana. Tidak sulit kalau kita mencari keempat kriteria itu ada pada diri seseorang. Kaya orangnya, tampan, seperti itu. Kemudian keturunan dari wali, keturunan dari Rasulullah seumpamanya, para ulama-ulama seperti itu. Dan dia orangnya berat sekali. Orangnya seumpamanya agamanya sangat kuat sekali, berat. Seperti itu. Kalau memang ada, memang tidak begitu banyak. Namun dari hadis tersebut maka yang paling utama adalah karena agamanya. Mengapa karena agama? Nah, mengapa karena agama yang dikemukakan tersebut? Karena kalau sudah agama, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, kalau sudah agama yang diutamakan, dia pasti akan tahu hak dan kewajibannya. Apa hak saya sebagai seorang suami dan apa kewajiban saya? Begitu juga si istrinya. Apa hak saya dan apa kewajiban sebagai seorang istri? Apa kewajiban saya? Nah, kalau sekiranya dia hanya sekedar semata-mata kecantikan, maka kecantikan itu pun akan hilang. Artinya semakin menua, semakin tua, semakin pudar. Kalau harta itu kan sebentar aja, titipan aja. Titipan dari Allah. Kalau Allah ingin mengambil yang namanya harta itu, dalam waktu sekejap pun bisa hilang. Nah, kalau keturunan, kenapa kita mesti membanggakan abi, orang tua kita, ayah, ibu kita? Mereka kan sebentar saja, itu kehidupan mereka. Yang paling utama adalah diri kita sendiri. Yang menjalani kehidupan adalah diri kita sendiri. Jadi tidak semata-mata keturunannya. Dia anak orang ini, anak bupati, anak ini seumpamanya, kan itu sebentar di saat menjabat aja. Tapi setelahnya itu, maka yang paling utama di dalam diri seorang laki-laki itu kriterianya adalah karena agamanya. Kalau agama itu ada pada diri seseorang, dia menjalankan kewajiban dia. Bahwa dia menikah itu bukan semata-mata nafsu, tapi memang perintah Allah, sunnah Rasul. Karena ini merupakan sunnah Rasul, maka dia menjalankan sunnah Rasul tersebut. Bagaimana dia menjalankan sunnah Rasul? Maka tentu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya dan oleh Al-Quran di dalam Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran. Tentu dia tidak lepas hidupnya dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Karena itulah kehidupan pasti akan membawa ketenangan. Karena apa? Kalau kita melihat, kan? Kalau tidak karena tidak karena agama, terkadang karena hanya nafsu saja, maka orang itu setelah dia merasa cinta, jatuh cinta seperti itu, ada satu sisi permasalahan seumpamanya orang tuakah yang tidak menyetujui, akhirnya apa? Dia kawin lari. Nah, kalaukah tidak kawin lari, ataukah suatu saat dia nanti karena ada menemukan suatu kesulitan, bisa juga menikah di bawah tangan, ataukah menikah syiri. Nah, sering di dalam masyarakat kita seperti itu yang kejadiannya. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Nah, baik menikah tersebut, kalaukah dia menikah syiri, artinya kan ini berbeda. Kita di masyarakat terkadang karena ingin supaya halal, dia tersentuh, baru menikah siri dulu bilangnya. Padahal menikah siri dengan menikah di bawah tangan itu berbeda. Kalau sering kita melihat menikah di bawah tangan itu adalah dia menikah terpenuhi rukun nikah. Namun rukun nikah yang 5 itu terpenuhi. Artinya rukun nikah tersebut ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Ini kan terpenuhi. Cuman
dia tidak menikah di KUA. Atau kalau agama yang lain kan di catatan sipil. Kalau kita di kantor urusan agama di KUA. Kenapa? Sehingga tidak tercatat. Karena dia tercatat itulah maka disebut biasanya oleh masyarakat menikah di bawah tangan. Nah, artinya menikahnya secara agama sah. Namun secara negara tidak sah. Karena dia secara negara tidak sah, maka para ulama pun sependapat bahwa itu karena memberatkan, jadi menikah di bawah tangan juga diharamkan. Kenapa? Maka demikian, karena memberatkan. Maksudnya memberatkan apa? Kalaukah dia menikah sah menurut agama, kemudian dia melahirkan, punya anak seumpamanya, sudah punya anak, dia tidak bisa mengadukan anaknya itu memiliki akta kelahiran karena tanpa surat nikah. Kalau anak tidak memiliki akta kelahiran, otomatis si anak tidak bisa melanjutkan sekolah, berarti kan memberatkan. Karena itu para ulama berpendapat bahwasanya menikah di bawah tangan itu sah menurut agama, tidak sah menurut negara, dan para ulama bersepakat haram melakukannya. Namun lain lagi nanti menikah syirri. Baik, siap. Oke, baik pemirsa Beranda Dakwah, masih banyak yang perlu kita ketahui baik dalam pernikahan maupun juga terlebih kriteria dalam memilih pasangan. Jadi untuk pemirsa Beranda Dakwah jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih pemirsa Beranda Dakwah, masih bersama kami pastinya di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah, dan juga masih dengan Ustazah Nur Thoibah dengan tema kriteria memilih pasangan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan kelanjutan dari Ustazah Nur Thoibah, buat pemirsa semua yang ingin bertanya bisa langsung hubungin kami di 0852 4885 4887. Nanti akan kita pilih pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Ustazah Nur Thoibah. Mungkin kepada Ustazah Nur Thoibah untuk bisa melanjutkan tausiahnya. Silahkan. Ya. Tadi sudah menikah di bawah tangan, itu kan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan menikah syirri. Sering masyarakat kita menyebut menikah syirri, padahal kalau mereka mengetahui apa arti syirri itu. Syirri itu artinya rahasia. Terkadang orang tua menikahkan dengan anaknya tanpa ada saksi, maka dia itu tidak terpenuhi rukun nikah. Karena itu menikah syirri itu tidak sah menurut agama. Tidak sah dan haram kalau menikah siri. Kenapa? Karena tidak terpenuhi, tidak ada saksi. Ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-lakinya, mungkin orang tuanya yang mewalikannya. Kata orang tuanya, aku nikahkan kamu dengan anakku, itu kan. Mungkin ada maharnya juga, ada ijab kabulnya, itu tadi kan mengucapkan, tapi tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Kenapa? Karena dia sir tadi, sembunyi. Karena itu tidak sah pernikahannya. Karena itulah dalam suatu pernikahan sebenarnya saksi itu sangat menentukan. Kalau kita terkadang sembarangan aja sudah melaksanakan pernikahan, siapa yang ada itu yang jadi saksi. Padahal sebetulnya ada kriteria saksi. Karena tugas saksi itu adalah untuk mengumumkan bahwa ini pasangan ini sudah sah. Nah, ini seperti itu. Ini adalah bagian daripada pernikahan. Kemudian juga di dalam kriteria tersebut seumpamanya ini kan yang diutamakan pilihan anak kah, pilihan bapak kah? Yang sering seperti itu, pilihan ayah kah? Orang tua apabila ada orang melamar anaknya, terkadang kita yang menjadi permasalahan orang tuanya tidak terima. Pasti ada sesuatu sehingga orang tuanya tidak menerima. Nah, jangan sampai melakukan kawin lari. Terkadang kita kan tanpa resto orang tua lari langsung. Karena sudah begitu cintanya, ya seakan-akan hidup hanya semata-mata dengan cinta tersebut, sehingga dia lari menikah di tempat lain seperti itu. Setelah menikah balik lagi kembali ke orang tuanya bahwa dia sudah menikah. Nah, itu namanya kawin lari. Padahal sebenarnya tidak perlu lari. Permasalahannya apa? Kalau kita sudah
sepakat seperti itu, artinya orang tua kita tidak setuju, maka kita bisa langsung ke KUA mengatakan bahwasanya wali kita adol. Wali adol itu apa artinya? Wali tidak bersedia. Nah, jadi orang tidak boleh menikahkan langsung juga dari KUA. Maka orang tua KUA pun memfasilitasi, memanggil walinya terlebih dahulu. Kenapa sebabnya? Maka tidak mau menerima ini. Kan tidak langsung memutuskan, tidak setuju. Pertama, kalau orang tuanya itu mengetahui bahwa laki-lakinya itu agamanya kurang, gitu kan? Ini bukan harta, alasannya karena agamanya. Saya lihat laki-lakinya pemabuk, laki-lakinya tidak pernah sholat Jumat, maka saya tidak mau menikahkan anak saya dengan itu. Maka KUA pun tidak boleh menikahkan kalau alasannya seperti itu. Nah, tapi kalau alasannya ibunya mantan pacar saya, itu wajib KUA menikahkan, boleh KUA menikahkan. Tapi kalau alasannya karena laki-lakinya itu seperti itu, seumpamanya dia tidak pernah sholat, saya lihat, nah, dia tidak pernah dalam arti agamanya yang kurang, seperti itu, tidak pernah melihat Jumatan. Nah, bagaimana saya mau melepas putri saya? Nah, seperti itu. Maka dimanapun dia tidak bisa melangsungkan untuk pernikahan. Kenapa sebabnya? Karena apabila seorang ayah itu mengizinkan anaknya untuk menikah, dia menyerahkan kepada laki-laki tersebut, maka putuslah sudah saat itu tanggung jawab. Artinya apa? Tanggung jawab suaminya. Nah, tanggung jawab suaminya. Suatu saat seumpamanya suaminya melarang kepada anak putrinya mendatangi orang tuanya, melarang seumpamanya, tidak aku izinkan. Nah, itu salah kita orang tua. Karena melihat laki-laki yang tidak tahu agama. Kalau laki-laki tahu agama, dia tahu bagaimana istrinya supaya berbakti dengan orang tuanya, berbakti dengan orang tua kita. Nah, seperti itu. Dia tahu status agama bagaimana untuk berbakti kepada orang tua. Nah, itulah di masa Rasulullah suatu saat pernah terjadi. Seorang yang sudah dinikahkan itu kan kemudian di saat itu dia sedang berada di rumah. Kalau kita sudah menikah, sudah melakukan ijab kabul, miskon goliza, maka tanggung jawab kita sudah kepada pihak suami. Kalau suami melarang, ya tidak bisa. Sekalipun orang tua kita meminta, suami melarang, tidak boleh. Kan di masa Rasulullah pernah terjadi. Di saat orang tuanya dalam keadaan sakaratul maut, si istri ini belum minta izin dengan suaminya, sehingga dia tidak berani keluar. Dia tidak keluar rumah sampai suaminya datang, baru dia minta izin bahwasanya orang tuanya, ayahnya dalam keadaan sakaratul maut, itu kan. Sampai ayahnya itu meninggal karena suaminya belum mendapat izin dari suaminya, maka dia tidak keluar rumah. Nah, itu artinya kalau sudah miskon goliza, adanya ikatan perjanjian itu, maka tanggung jawab berpindah kepada suami. Oleh sebab itu orang tua harus betul-betul teliti kepada siapa menikahkan anaknya, putrinya. Oke, baik pemirsa Beranda Dakwah, itulah kenapa pentingnya kita dalam memilih pasangan baik suami ataupun istri yang paling diutamakan agamanya ya Ustazah. Karena kita ingin mengetahui juga pasti siapapun yang memilih pasangan karena agama pasti sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri. Baik pemirsa Beranda Dakwah, sesaat lagi nanti kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, dan masih bersama Ustazah Nur Thoibah dengan tema kriteria memilih pasangan. Dan sekarang kita sudah memasuki di tanya jawab nih Ustazah. Jadi ada pertanyaan terpilih dari pemirsa yang sudah masuk di nomor kita. Ada dari Abai di nomor 0813 7398 sekian. Pertanyaannya Ustazah, Assalamualaikum,
Ustazah, saya ingin menikah dengan proses ta'aruf, tetapi perempuan yang ingin saya nikahi sangat tertutup. Apakah boleh saya melihat calon yang ingin saya nikahi dan apa saja yang sekiranya boleh untuk dilihat? Mungkin langsung saja Ustazah untuk dijawab Oke. pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaan DAB itu tadi. Bagus sekali pertanyaannya. Berarti dia sudah ada niat untuk menikah. Sekarang ingin melalui, memang itu prosesnya, ta'aruf prosesnya. Kalau sudah ditentukan, dalam arti ta'aruf itu mengenal, meneliti siapa orangnya, meneliti. Nah, kalau sudah dineliti, ini keluarga siapa, anak siapa, di mana tinggalnya. Nah, kan meneliti seperti itu. Sudah ditentukan, kita boleh enggak melihat? Boleh, memang dianjurkan untuk melihat tersebut, untuk melihat apa saja yang dilihat. Dalam arti bukan melihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tidak. Melihat sepenuhnya seperti itu, tidak. Melihat sekilas aja. Seseorang itu kan bisa dilihat. Oh, orangnya seperti ini. Kalau orangnya sakit kan artinya ya sakit, dalam keadaan sakit seperti itu kan ya enggak boleh. Itu kan dianjurkan. Kenapa? Rasulullah sudah menganjurkan, pilihlah wanita itu yang hairul mar'atu al-wadud al-walud. Artinya wanita itu yang subur dan wanita itu yang bersemangat cinta yang seperti itu. Artinya memiliki keromantisan wanita tersebut dan memiliki kesuburan gitu. Jadi kita bisa memandang sekilas aja gitu kan, tapi karena kita sudah menelitinya bagaimana akhlak perempuan tersebut di situ, dan yang dilihat pun sekilas, lihat wajahnya sudah ketahuan, oh ini adalah wanita yang dalam pandangan kita tersebut wanita yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dalam arti subur keturunannya dan romantis dalam kecintaannya, dalam kehidupannya. Memandangnya itu dari segi dalam arti sekilas aja, sekilas wajahnya seperti itu. Tapi menelitinya yang lama. Kalau memandang sekilas aja, bukan berarti pacaran lama. Pacaran tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Karena itu sudah terpandang dari ujung kaki sampai ya, terpandang, itu kan berdosa jadinya. Kalau itu kita sekilas, menelitinya yang lama. Kita boleh mengenal anak si A ini, ada si A itu punya anak, anaknya di sini, sekolahnya dari sini. Boleh diteliti dulu betulkah, tanya temannya, tanya tetangganya. Baru nanti sewaktu-waktu sudah diyakinkan, baru kita melihat. Dan Boleh. proses melihat calonnya pun harus ditemanin ya Ustazah ya. Betul, bukan hanya berdua-duaan, tidak, betul, betul. ditemani. Oke. Nah, dan di saat itu sudah masih boleh. Artinya kalau dia setelah melihat tidak setuju, boleh aja tidak lanjut ke pertunangan, ke lamaran, boleh. Seperti itu. Hanya sekilas melihat, hatinya terseumpamanya tidak setuju, seperti itu, boleh. Masih boleh. Oke. Oke, itu tadi pertanyaan dari saudara Abai. Lalu pertanyaan yang kedua Ustazah, ada dari nomor 0852 1335 sekian dari Abdul, yang mana pertanyaannya, wanita yang seperti apa yang tidak boleh untuk dinikahi Ustazah? Silahkan. Wanita yang tidak boleh dinikahi itu yang pertama ada dua. Pertama dulu dari segi statusnya. Status wanita itu, apakah status wanita itu istri orang ataukah masih di dalam, itu kan tidak boleh, haram kita untuk menikahinya. Apakah dia sesaudara sesusuan ataukah wanita tersebut masih dalam masa iddah. Semuanya suaminya meninggal, jadi wanita-wanita itu kan dilihat statusnya. Berarti status wanita tersebut tidak boleh untuk dinikahi. Yang kedua, ada wanita itu dilihat dari segi akhlak, perilakunya. Di dalam hadis tersebut ada 4 yang tidak boleh itu. Yang pertama adalah wanita yang tidak baik akhlaknya itu wanita yang mutaklian. Mutaklian itu adalah wanita yang sedikit-sedikit berbicara ceraikan aku. Itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Nah, yang kedua adalah wanita yang bernama al-mubariyan. Wanita yang mubariyan itu wanita yang sering membanggakan diri, membanggakan dirinya. Ini kan ya
orang membanggakan karena aku, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah yang dihindari wanita yang akhiran. Itu kan wanita yang mana? Wanita yang durhaka. Dengan orang tuanya aja durhaka dia berani seperti itu, apalagi dengan suaminya nanti. Orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang memberi makan dia, begitu berani, apalagi dengan suaminya nanti. Nah, belum lagi diambil jadi suami. Kemudian wanita arian nasian yang nusus. Yang nusus ini wanita tersebut begitu apa? Ya, orangnya yang nusus itu durhaka juga sebetulnya. Durhaka juga, berani melawan dengan suami, seperti itu. Jadi dilarang kita. Wanita yang tidak an-nasian itu wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Seumpamanya open seperti itu, Ini sudah terbuka. Itu kan untuk apa lagi kita mencari sesuatu yang tersembunyi, karena semuanya sudah terbuka. Ya, itu wanita. Jadi itu yang dilarang, dihindari. Dilarang untuk dinikahi. Iya, dilarang dihindari untuk menikahinya. Oke, baik. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustazah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Beranda Dakwah yang lain ya. Dan pastinya kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan gak kerasa alhamdulillah kita sudah berada di akhir program Beranda Dakwah pada sore hari ini. Mungkin sesaat lagi kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh Ibu Nur Thaibah mengenai kriteria dalam memilih pasangan. Langsung saja, silakan. Para pemirsa Beranda Dakwah tepian TV yang dirahmati Allah. Dalam hal memilih pasangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menentukan ada 4 kriteria yang dipilih: limaliha, wali jamaliha, wani nasabiha, walid diniha, fazbar pijatid din taribat yadaka. Pilihlah karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena ketampanannya, dan karena agamanya. Tapi di antara 4 itu pilihlah karena agamanya. Kalau kita memilih karena agamanya, maka pasti akan membawa bahagia. Ini adalah sudah anjuran dari Rasulullah. Mudah-mudahan para pemirsa, kalau sudah ada menanamkan niat untuk melanjutkan, untuk mendirikan, untuk membangun rumah tangga, maka pilihlah kriteria tersebut, sehingga rumah tangga yang akan kita bangun itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah, bahagia dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Kita akhiri dengan doa, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu tabarak ta'ala ansaradatina rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan ma'bula wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Thoibah yang telah memberikan tausiah dan juga nasihatnya pada kita semua pada sore hari ini. Untuk pemirsa Beranda Dakwah, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di Tepian TV. Akhirul kalam, saya Melita Aulia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.